Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kuliah kita sore ini, satu topik penting yaitu strategi membuka atau membangun kantor hukum atau law firm. Teman-teman, sebelum kita membuka kantor hukum, tentu kita ini harus memiliki apa yang disebut sebagai apa visi misi kantor kita. Penting untuk apa? Satu, untuk memastikan bahwa kita ini memiliki cita-cita ke depan dalam jangkauan yang panjang. Itu yang disebut sebagai visi ke depan. Untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Yang kedua, tentu kita juga memiliki misi dalam rangka menggapai visi tadi itu, maka ada misi yang diemban. Yang itu sifatnya lebih bersifat program atau kegiatan. Sebagai contoh, ketika kita hendak membangun sebuah kantor hukum, kita tentu bisa memilih sebuah visi adalah menjadi corporate lawyer yang terpercaya, dipercaya oleh masyarakat. Itu adalah sebuah visi yang menurut saya penting, dicanangkan, ditetapkan oleh sebuah law firm atau kantor hukum, oleh para partner, oleh para founder, oleh para pendiri. Yang kedua, bahwa dalam rangka untuk mencapai sebuah corporate lawyer yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh klien, tentu kita memiliki misi untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas, termasuk spesialisasi associate yang bergabung pada kantor kita. Misalnya, kompetensi dalam konteks hukum perseroan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum pasar modal, belakangan juga hukum kepailitan, ya tentu juga menurut saya hukum perpajakan. Kalau kita bicara corporate lawyer kan tidak jauh-jauh dari persoalan perseroan, persoalan perpajakan, persoalan ketenaga kerjaan, tentu bicara soal juga, ya kalau menurut saya, persoalan properti, persoalan keagrariaan, tentu hukum kontrak, dan seterusnya. Kalau menurut saya, kita mesti meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari associate kita ini sesuai bidang keahlian masing-masing. Tentu sambil mengamati kira-kira ke depan, 3-4 tahun ke depan, apa yang kemudian menjadi bidang jasa hukum yang itu lagi tren. Jadi ada grafik kenaikan yang besar ke depan itu apa. Misalnya bicara soal, ke depan ini terkait dengan apa yang disebut sebagai fintech. Jadi financial and technology gitu. Ya walaupun menurut saya tentu soal pasar modal, kalau menurut saya ini tentu sesuatu bidang yang menurut saya menarik gitu. 4-5 tahun akan datang sesuatu yang menarik. Selain ya tentu kita memahami soal ada leasing dan seterusnya, termasuk waralaba, itu haki, ya tentu bidang-bidang yang menurut saya masih menarik untuk 5 tahun akan datang. Selain soal visi dan misi, kalau menurut saya yang kedua adalah soal sasaran karir. Sebenarnya untuk apa sih kita membangun sebuah kantor hukum atau kantor advokat, kantor law firm itu? Apakah itu sebuah kebanggaan gitu? Ataukah ini sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai quote and quote, ini sebagai kekayaan gitu. Ini sebagai properti kita. Ini adalah juga bicara soal status gitu. Status kalau kita jadi partners, kita jadi managing partner gitu, sesuatu yang memang bergengsi, ataukah sesungguhnya ini bicara soal kemandirian profesional, bahwa kita ingin membangun sebuah kantor hukum, law firm yang mandiri, yang kemudian profesional, dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, oleh klien,
yang itu dalam jangka panjang kita sustainability-nya yang kita bisa pertahankan gitu. Ya kalau kita tentu memulai sebuah usaha baru, jasa hukum baru, ya tentu kita juga sama dengan membuka suatu usaha yang lain, ya itu suatu tantangan tersendiri, suatu perjuangan sendiri gitu. Yang tentu juga kita tidak bisa semata-mata bergantung kepada orang lain, ya tentu bergantung kepada kemampuan teamwork, associate di kantor kita ini. Karena kita tahu juga bahwa sebenarnya jasa bidang hukum itu, orang menyebut lawyering itu juga sebagai juga suatu dalam tanda kutip bisnis hukum sebenarnya. Tapi dengan catatan bahwa tetap tunduk patuh pada peraturan perundangan dan kode etik gitu. Bukan soal bisnis biasa semata-mata mencari untung, tapi suatu bisnis tetap menyandarkan pada nilai-nilai etika. Gitu. Oleh karena itu, tentu kalau kita membangun sebuah law firm, harus dipastikan soal career planning-nya gitu. Jadi umpama tempo hari saya cerita bahwa ada struktur organisasi di sebuah kantor hukum itu mulai dari atas itu ada founder gitu, sekaligus pendiri sekaligus sebagai partner, yang kalau lebih dari satu atau dua kemudian memilih salah satu itu menjadi managing partner atau sekutu aktif yang nanti akan menjadi pengelola, mengatur lalu lintas pekerjaan, yang mengatur pembagian pekerjaan, yang mendirection pekerjaan, yang itu adalah tempat nanti pengambil keputusan yang tertinggi bersama partner yang lain. Baru setelah itu partner bisa mengangkat associate gitu, yang kira-kira ada beberapa level, bisa level 1 3 tahun, level 2 disebut sebagai yang mungkin senior gitu, itu di level yang 5 tahun gitu, atau yang 7 tahun yang dianggap senior. Tergantung itu adalah kebijakan dari masing-masing kantor hukum itu. Dari associate kemudian di bawahnya ada yang disebut sebagai associate junior tadi, itu kemudian ada yang disebut sebagai konsultan hukum ya. Konsultan hukum, baru ada paralegal di bawahnya. Atau yang kemarin saya sebut sebagai mereka yang kemudian analis hukum, atau mereka sebagai peneliti hukum gitu, yang kemudian memiliki kerangka berpikir hukum yang bagus, yang nanti membantu para konsultan hukum, para associate itu untuk bisa menganalisis dan buat hukum dengan baik gitu. Ya ini paralegal, kemudian konsultan hukum, kemudian associate, bisa associate junior, kemudian senior, kemudian ada partner, ada managing partner di situ. Jadi selalu ada sebuah jenjang karir yang jelas, termasuk remunerasinya gitu, termasuk honorariumnya, termasuk apa yang disebut sebagai kompensasi dengan posisi dan kedudukan masing-masing, termasuk kontribusinya terhadap sebuah law firm itu seberapa besar, yang itu bisa saja di akhir tahun nanti ada yang disebut sebagai dividen gitu. Nah, sehingga ada kejelasan struktur organisasi, kejelasan tugas tanggung jawab, termasuk kejelasan untuk memperbesar, membangun kantor ini di masing-masing associate dan partner tadi. Jadi associate itu posisinya bukan pekerja biasa, bukan sebagai kalau hubungannya itu bukan hubungan majikan sama pekerja, tapi ini hubungan asosiasi, hubungan afiliasi, bergabung bersama-sama untuk membangun, membesarkan kantor gitu. Jadi bukan semata-mata orang bayaran gitu ya. Tapi ini lebih bersama-sama, ayo atas nama kantor hukum kita bersama-sama kita bangun, kita sama-sama majukan, berbagi waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pengetahuan, termasuk pengalaman. Dari situ nanti kita juga berbagi apa yang disebut sebagai remunerasi. Gitu, remunerasi. Berikutnya adalah tentu kalau hari ini kita bicara soal membangun kantor hukum atau law firm gitu, tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut IT ya.
tidak bisa dipisahkan dari teknologi informasi gitu. Maka tentu kita juga harus menetapkan bahwa manajemen sistem informasi kantor kita ini adalah secure, adalah aman, karena ini berkaitan dengan rahasia klien gitu. Maka jangan sampai komunikasi kita lewat email gitu, ini salah satu contoh yang kemudian itu dihijacking oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini lebih bicara soal apa yang disebut rahasia klien gitu. Di samping bahwa tentu IT itu memudahkan mekanisme atau cara kerja kita. Jadi kita bisa meeting lewat dalam kondisi pandemi COVID, bisa pakai Zoom meeting gitu umpama. Jadi kita nggak harus mesti tatap muka, kita bisa meeting dengan klien ini kapan saja, di mana saja, pakai Zoom Meet umpama begitu. Yang kedua juga kita bisa lewat email, kita juga bisa pakai WA begitu, atau kita kadang bikin WA group dengan klien kita gitu, sehingga komunikasi trafficnya itu diatur di dalam melalui sistem informasi. Ya tentu dalam konteks sebuah law firm juga biasanya kita memiliki identity, memiliki logo, memiliki merek gitu sebagai identitas perusahaan, tetapi juga dari situ kita memiliki atau website gitu ya, memiliki yang disebut sebagai rumah, alamat kantor kita, tapi alamat yang digital itu ingin tahu apa saja sebenarnya yang kita miliki, ya kita punya yang disebut dengan website tadi. Oleh karena itu, ini tentu juga membutuhkan sebuah